Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di Trise Ayu. Nah, di video kali ini aku bakal sharing berbagi pengalaman dan menjawab pertanyaan yang aku adain polling sebelumnya di Instagram aku ya. Oke Bunda, aku bakal sharing mengenai 3 hal sekaligus ya. Yang pertama itu pengalaman aku untuk menyapih anak, yang kedua untuk lepas diapers, dan yang ketiga untuk lepas dotnya. Menurutku 3 kunci penting dari ketiga hal tersebut adalah yang pertama itu niat, yang kedua kesiapan, dan yang ketiga konsistensi. Jadi yang pertama tuh niat. Bunda tuh harus punya tekad banget nih, misalnya kapan mulai mau belajar anak untuk lepas diapers misalnya. Yang kedua kesiapan. Nah, kesiapan ini kesiapan orang tua dan juga anak ya. Jadi orang tua itu harus siap mengedukasi anak, untuk siap menambah kesabaran juga ya. Dan si anak juga harus siap, artinya si anak paham apa yang diedukasikan orang tuanya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah konsistensi. Jadi kalau misalnya ada bunda di rumah yang bekerja, aku saranin sih Bunda ya, kalau misalnya mau mencoba 3 hal tersebut, memang di waktu yang Bunda bisa full 24 jam. Misalnya Bunda lagi liburnya, libur kerjanya lagi panjang nih, atau misalnya Bunda memang sengaja ngambil cuti. Nah, yang pertama adalah pengalaman aku untuk menyapi anak yang pertamaku ya. Jadi aku mulai menyapi anak itu waktu usia 2 tahun. Jadi cara yang aku pakai sih alhamdulillah nggak pakai cara yang pahit-pahitan kayak gitu ya, tapi ampuh kalau menurut aku. Jadi yang pertama itu aku mengedukasi anak nih, misalnya, "Dek, udah gede, jangan nenek lagi ya, malu dong," gitu. Nah, yang kedua kita bilang sih ke si anaknya, "Dede, nenek lagi sakit, kasihan Bunda, jangan nenek lagi ya." Nah gitu. Nah yang ketiga itu pas lagi tidur dibisikin di telinga kanannya itu, "Dede, jangan nenek lagi ya." Dan itu aku rutin lakuin ke anak aku itu, dan berhasil kurang lebih alhamdulillah 2 mingguan gitu. Nah pengalaman yang kedua yaitu untuk lepas diapers atau popok ya. Nah kalau misalnya pengalaman yang ini itu menurut aku benar-benar lumayan menguras emosi ya, karena kan kadang si anak itu bilang, "Bunda mau pipis," taunya udah pipis duluan gitu, atau enggak, "Bunda mau pipis," pas ke air taunya main air gitu, padahal nggak mau pipis gitu ya. Jadi benar-benar menguras emosi gitu. Jadi pertama itu yang cara yang aku pakai itu waktu siang harinya nggak pakai gitu ya, tapi waktu malam pakai gitu kan, sedikit-sedikit ya, namanya juga belajar gitu, belajar antara orang tua dan juga anak. Nah yang kedua itu malam nggak pakai tapi dibangunin, misalnya sebelum tidur nih kita ajak dulu untuk pipis gitu ya. Nah berhubung anak aku cowok, aku bisa lihat nih dia lagi pingin pipis atau enggak gitu. Biasanya 2 atau 3 jam sekali aku bawa ke air, aku ais gitu. Jadi aku ais, bawa ke air, terus disuruh pipis, dipaksa buat pipis. Lumayan berat anakku. Nah yang ketiga itu kita harus rajin nanya nih ke si anaknya, "Mau pipis nggak?" gitu. Nah itu 2 jam sekali apa 3 jam sekali kita coba tanya ke anak kayak gitu ya. Dan yang keempat itu kalau kita harus sering ajarin anak ke WC ya. Nanti kalau misalnya pipis ini caranya, ini kayak gini, balik lagi itu harus mengedukasi lagi anak ya. Nah nanti kan dengan sendirinya anak pasti akan terbiasa, anak pasti akan belajar. Nah kalau misalnya untuk lepas diapers ini yang benar-benar lepas itu kurang lebih sih belajar kemarin itu di 3 bulanan. Anak aku lepas diapers itu di usia 3 tahun karena memang program aku itu pinginnya di usia 3 tahun tuh udah lepas diapers gitu. Nah untuk sharing yang ketiga yaitu mengenai lepas dot gitu. Alhamdulillah di usia 4 tahun anak aku udah bisa lepas dot, dan itu pun baru kurang lebih 2 mingguan. Memang semuanya diprogram. Jadi kalau misalnya Bunda di rumah memang
pingin ini pingin itu memang harus diprogram ya bunda ya, kayak misalnya lepas nen harus usia 2 tahun, lepas diapers usia 3 tahun, lepas dodot misalnya usia 4 tahun gitu ya. Karena kebetulan program aku dan suami punya anak yang kedua itu pada saat kakaknya usia 4 tahun dan alhamdulillah diijabah gitu. Nah yang pertama itu kita harus mengedukasi anak, misalnya kan mau punya dede, jadi udah ya dodotnya, kasihan nanti buat dede, misalnya contohnya kayak gitu ya. Nanti kan lama kelamaan dotnya berkurang, tapi masih dot ya. Kita harus lebih sering kasih makan, terus kasih cemilan sebisa mungkin sampai si anak itu lupa gitu kalau misalnya mau dodot. Tapi tetap anak aku juga dodotnya lumayan kuat juga sih, jadi udah makan nyari dodot gitu ya. Bunda bikinin dodot sampai suatu ketika aku nggak bikinin, dia bikin sendiri ke dapur. Dia tahu caranya ini, takarannya berapa sendok, terus dimasukin airnya kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah aku nggak pakai air panas di rumah tuh, jadi dia pakai air dingin bikinnya gitu. Kemudian yang ini, yang cara ketiga yang menurut aku sih berhasil banget dan sampai sekarang alhamdulillah bisa konsisten, anak nggak minta dodot lagi. Kadang-kadang minta dodot gitu ya. Jadi pas susunya habis itu sengaja aku sama suami gak beli lagi. Nah terus si dotnya itu aku umpetin gitu. Aku bilang sama anaknya, susunya habis, udah gak jualan lagi. Terus dikasih tahu kasih anak juga dodotnya dikasihin ke dede, kasihan dede nggak punya dodot gitu. Dikasihin ke sepupunya maksudnya, karena kebetulan ada sepupu baby gitu. Terus awal-awal sih dia ngerengek-rengek kalau misalnya mau tidur malam, mau dodot sekali aja, atau nggak siang-siang, bunda aku mau dodot sekali aja gitu ya. Jadi bunda harus siap direngek sama anak gitu ya, mau pingin dodot gitu ya. Namanya juga belajar. Sampai beberapa hari akhirnya dia tahu sendiri gitu ya. Oh iya bunda, dodotnya dikasih ya, buat dede kasihan ya. Kalau gitu mau susu aja. Jadi akhirnya dia minta ganti ke susu. Susunya itu dikasih ke gelas yang ada sedotannya gitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, sehari itu bisa habis 3 botol susu UHT gitu ya. Sampai ke sekarang sih jarang banget udah minta susunya. Nah gantinya adalah pada saat dia mau tidur, aku alihin si anak untuk ngedongeng gitu. Jadi kalau misalnya bunda minta dodot sekali aja, dia minta kayak gitu, terus aku alihin, bunda dongengin ya, dongeng cerita tentang kucing dan tikus. Nah dia tuh happy banget didongengin kayak gitu. Akhirnya sampai tidur dan alhamdulillah berhasil. Dan diusahain kalau misalnya bunda udah pakai cara kayak gitu, kalau aku berusaha sekarang untuk gak liatin dia anak yang masih dodot, karena pasti nanti dia bilang, itu kenapa boleh dodot, aku enggak gitu. Nah jadi sekarang aku lagi berusaha untuk gak nemuin dia sama anak yang masih dodot, karena kebetulan lagi pandemi juga. Jadi benar-benar kita tuh berdua, kadang kalau misalnya pas suami lagi libur, intens bertiga di rumah aja gitu. Video ini sifatnya sharing, berbagi pengalaman ya bunda, jadi nggak ada yang betul atau yang salah. Tapi kalau misalnya ada bunda di rumah yang punya pengalaman lain juga, jangan lupa untuk berbagi pengalaman ya bunda semua di kolom komentar. Mudah-mudahan sharing pengalaman ini, video ini bermanfaat buat bunda di rumah ya. Buat bunda yang lagi berjuang, ayo semangat bunda, jangan patah semangat. Siapin juga tenaga ekstra, kesabarannya, dan setiap proses ke setiap anak pasti berbeda. Setiap pengalaman dari satu anak ke anak yang lain juga pasti berbeda. Jadi tetap semangat, bismillah, semoga semuanya berhasil. Terima kasih, assalamualaikum.